Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19060066 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, saya akan menerangkan tentang resume pertemuan 9, yaitu mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik adalah pemikiran-pemikiran ekonomi dari pakar pendukung sistem liberal. Yang pertama, pendekatan marginal. Para pakar neoklasik dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal. Hasil penelitian pakar neoklasik dilakukan dengan pendekatan marginal yang telah diciptakan oleh era baru. Pengembangan teori ekonomi modern, analisis marginal pada intinya merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentuan harga di pasar. Sejak terjadinya marginal revolution, pembahasan ekonomi bersifat mikro. Konsep marginal ini sering diakui sebagai kontribusi utama dari mazhab Austria. Namun ternyata ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, yaitu Hendrik Goosen. Hendrik Goosen telah lama menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan dari pengkonsumsian jenis berbagai barang. Hukum Goosen pertama yaitu kaidah tambahan atau marginal utility dari pengonsumsian suatu macam barang akan semakin menurun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Hukum Goosen kedua yaitu bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas serta relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Yang kedua yaitu mazhab Austria. 3 contoh utama mazhab Austria adalah Charles Manger, Friedrich von West, dan Eugen von Bauwert. Karl Manger tahun 1840 sampai tahun 1921. Menjabat sebagai profesor ekonomi di Universitas Wina pada tahun 1972 sampai 1903. Karya utama adalah sebuah buku yang mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori ekonomi. Pada tahun 1903, kedudukan Manger di Universitas Wina digantikan oleh Friedrich von Wieser pada tahun 1851 sampai 1920. Wieser dipandang sangat berjasa dalam mengembangkan teori utilitas Manger dengan menambahkan formula biaya-biaya oportunitas. Kedudukan Wieser kemudian digantikan oleh Eugen von Bauwert tahun 1851 sampai 1914. Kontribusi utamanya adalah pengembangan teori modal dan teori tentang tingkat suku bunga. Hal ini dapat diikuti di dalam bukunya Capital and Interest. Selanjutnya teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Kurt Wieska, von Mises, F.A. Hayek, dan S.R. Hicks. Mazhab yang ketiga itu mazhab Lausme. Langkah lebih maju disumbangkan pemikiran neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh teori Walsas. Walsas dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausame. Karya Walsas, Element of Pure Economics, dianggap sebagai suatu mahakarya dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya, Walsas menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Pembebasan tentang ketergantungan berbagai faktor dalam suatu sistem ekonomi bukanlah ide baru. Quasilock, Adam Smith, dan Carnot juga pernah membahas tentang ketergantungan berbagai faktor dalam suatu sistem ekonomi. Namun, teori Walsas lah yang mampu memberikan versi yang lebih jelas tentang independensi bagian-bagian yang ini dengan gemblang dengan model keseimbangan umumnya. Namun sayang, konsep dan model yang dikembangkan Walsas ini tidak diperhatikan oleh para pakar ekonomi di zamannya. Atas jasa Alfred Marshall yang sangat menghargai konsep matematis Walsas menyebabkan pemikiran-pemikiran Walsas kemudian dihargai orang dengan sepantasnya. D. Mazhab Cambridge.
Pelopor dari mazhab Cambridge ini adalah Alfred Marshall pada tahun 1808. Marshall diangkat sebagai tenaga pengajar dalam bidang moral dan Cambridge, dan pada saat yang sama itu juga mempelajari ilmu ekonomi. Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbaharui asas dan pandangan-pandangan ekonomi yang ditemukan oleh pakar klasik dan pakar neoklasik. Sebelumnya menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Namun pendapat ini ditentang oleh tokoh neoklasik seperti George Menger dan Walras. Mereka sepakat yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Marshall tidak menyalahkan kedua konsep harga ini, tetapi ia menggabungkan keduanya. Menurut Marshall, selain oleh biaya-biaya, harga juga dipengaruhi oleh unsur subjektif lainnya, baik dari pihak konsumen maupun pihak produsen. Unsur subjektif yang mempengaruhi dari pihak konsumen misalnya pendapatan, dan dari pihak produsen adalah keadaan keuangan perusahaan. Karya-karya Marshall membuatnya diakui sebagai seorang pakar ekonomi yang sangat ulung. Marshall adalah orang yang berlian. Selain itu, kelebihan Marshall dalam ekonomi lainnya itu sangat memperhatikan nasib kaum bawah. Bagi Marshall, ilmu ekonomi adalah sebagai alat dan sarana yang memperbaiki kesejahteraan umat manusia. Ilmu ekonomi adalah sebagai daya untuk menemukan kebenaran. Yang kelima, persaingan monopolitis dan pasar tidak sempurna. Pada tahun 1930-an, sejumlah pakar melakukan revisi terhadap pemikiran neoklasik, terutama yang masyarakat teori pembentukan harga, keseimbangan pasar. Pemikiran ini dikembangkan oleh tokoh neoklasik generasi pertama dan generasi kedua. Sebelum abad ke-20, pada umumnya tokoh-tokoh klasik maupun neoklasik generasi pertama tidak pernah mempersoalkan apakah pasar dalam kenyataan kehidupan sehari-hari betul-betul mencerminkan pasar persaingan sempurna atau tidak. Dalam situasi seperti ini, asumsi pasar persaingan sempurna tidak dipersoalkan. Akan tetapi, setelah abad ke-20, Staffa mengamati bahwa dalam kenyataan asumsi pasar persaingan sempurna dianut tokoh klasik dan neoklasik tidak dapat diterima begitu saja. Saat ini perusahaan-perusahaan besar sudah banyak. Setiap perusahaan pun mengetahui bahwa jika seandainya mereka mengubah keputusan output, harga-harga dapat berubah. Yang keenam, F itu games teori dan informasi. Games teori dikembangkan untuk menjelaskan perilaku ekonomi dalam pasar yang hanya diisi oleh segelintir pelaku ekonomi. Games teori bukan konsep baru. Pasar-pasar konsep GT sudah diteriakan oleh Kenneth tahun 1838 dan Bertrand tahun 1883. Konsep GT dikembangkan lebih lanjut oleh John Nash tahun 1950. Nash mengembangkan konsep GT untuk menganalisis situasi kepentingan pelaku ekonomi yang tidak berlawanan. Konsep GT yang dikembangkan oleh Nash bekerja atas asumsi informasi yang simetris. Artinya, tiap pemain memiliki informasi yang sama. Oleh pakar lain yaitu John Horsons, dikembangkan GT yang beroperasi dalam situasi dengan konsep informasi asimetris yang dikembangkan lebih lanjut oleh William S. Fickey dan James Mirrlees. Dengan menggunakan konsep informasi asimetris ini, mereka menyusun agenda bagaimana memenuhi tanggung jawab sosial pada abad 21 melalui intensif dan kebijakan pasar global. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan banyak salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.